Om Swastiastu, perkenalkan nama saya Ana Agung Istri Ardita Pangestu dengan NIM 25170511111 dari kelas C, Prodi S1 Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha. Pada kali ini saya akan memaparkan jawaban saya terkait ujian akhir semester Pendidikan Agama Hindu. Ini adalah kasus pertama, yaitu tentang Trihita Karana di wisata. Identifikasi masalah utamanya yaitu peningkatan wisatawan, muncul masalah sampah, kebisingan, dan pelanggaran kesucian pura yang mengancam pelestarian ekologi serta nilai kesucian spiritual lokal. Penerapan solusinya yaitu masyarakat dengan melakukan ngayah bersama dan penertiban berkala oleh pecalang setempat. Kemudian pengelola menyediakan tempat sampah yang memadai, membuat regulasi perilaku yang ketat, serta melakukan zonasi wilayah suci secara tegas. Pemerintah menegakkan regulasi kawasan suci dengan tegas serta mengalokasikan dana khusus untuk pemeliharaan pura. Kasus 2 yaitu makna mantra Pancasembah. Permasalahannya itu banyak mahasiswa hanya menghafal mantra Pancasembah tetapi tidak mengetahui dan memahami maknanya. Analisisnya yaitu memahami makna Pancasembah itu menumbuhkan ketulusan, kepasrahan, dan keikhlasan dalam diri, meningkatkan kualitas bakti atau jana bakti secara kualitatif kepada Ida Sang Yang Widiwasa, serta mentransformasi rutinitas ritual biasa menjadi media penyelarasan jiwa yang aktif. Kemudian kasus 3 yaitu anak bermain gawai. Itu ada pawongan, palemahan, dan mantra. Pawongan yaitu memperbaiki komunikasi orang tua dengan anak dengan dialog yang menyentuh hati dan bersifat persuasif untuk membangun kedekatan emosional. Palemahan yaitu mensterilkan area suci dengan menonaktifkan gawai secara total sebelum memasuki tempat sembahyang untuk menjaga kesunyian. Yang ketiga yaitu mantra, mengajarkan arti filosofis bait Pancasembah secara interaktif, kreatif, dan menyenangkan agar anak tertarik memahaminya. Kasus keempat yaitu pluralisme mahasiswa. Tantangannya itu adanya kelompok mahasiswa yang menolak bekerja sama dalam kegiatan bakti sosial kemanusiaan hanya karena adanya perbedaan keyakinan atau latar belakang. Solusinya yaitu menerapkan secara nyata prinsip Vasudhaiva Kutumbakam yang menegaskan bahwa kita semua adalah satu keluarga di bumi tanpa sekat pembatas, serta menekankan secara persuasif bahwa kegiatan kemanusiaan bersifat universal selintas iman serta berbasis murni pada nilai-nilai dharma utama. Kasus kelima yaitu oknum ASN diskriminatif. Ditemukan adanya oknum ASN yang melakukan diskriminasi pelayanan dengan melayani warga tertentu. Jadi analisisnya itu melanggar dharma negara, mengabaikan kewajiban mutlak melayani warga negara secara adil dan merata, dan melanggar Pancasila, menyimpang nilai Pancasila yaitu sila kedua dan kelima. Kemudian taktuamasi yaitu melanggar aku adalah kamu, di mana melayani sesama manusia adalah bentuk pengabdian suci. Kasus ke-6 yaitu penghinaan simbol agama. Ini itu ada ahimsa, legalitas, sama cyber dharma. Ahimsa mengedepankan prinsip tanpa kekerasan. Kemudian legalitas menempuh jalur hukum yang sah secara legal melalui konstitusi negara demi menegakkan keadilan. Cyber dharma yaitu menerapkan etika bermedsos yang benar. Kasus ke-7 adalah korupsi bantuan panti. Aksinya itu pengurus panti asuhan menyalahgunakan bantuan besar yang dititipkan para donatur untuk memenuhi pemuasan kepentingan pribadi mereka. Analisisnya itu tindakan itu merupakan melanggar total trikaya parisuddha, yaitu pikiran, perkataan, serta perbuatan tidak suci. Kemudian pikiran pengurus telah dikuasai sepenuhnya oleh ketamakan atau loba. Kasus ke-8 yaitu pengabdian demi nilai, yaitu evaluasi karma marga. Mahasiswa melaksanakan pengabdian di panti hanya demi nilai mata kuliah tanpa ada rasa kepedulian nyata. Tindakan ini tergolong sebagai sakama karma atau berbuat baik hanya karena mengharapkan imbalan duniawi. Seharusnya berlandaskan murni pada niskama karma, yaitu tulus ikhlas tanpa pamrih dan melihat anak-anak panti sebagai
manifestasi nyata dari Tuhan. Kasus ke-9 yaitu pendanaan panti asuhan. Dana punya membuat gerakan donatur tetap dan program orang tua asuh berbasis platform digital yang transparan, kredibel, dan akuntabel. Kemudian adanya gotong royong mengadakan kegiatan bazar amal, pentas seni kreatif, atau penggalangan dana umat yang melibatkan kepedulian komunitas luas. Kemudian tanggung jawab sosial mengajukan proposal kemitraan secara profesional dengan pengusaha atau lembaga ekonomi Hindu. Kasus ke-10 yaitu korupsi bansos pejabat. Adanya kegiatan pejabat yang menyalahgunakan dana bansos. Analisisnya itu dampak karma pala, pelaku akan dipastikan menerima asubah karma pala berupa penderitaan lahir batin yang mendalam baik di kehidupan saat ini maupun kehidupan selanjutnya. Kemudian dampak sosialnya juga merugikan secara langsung hak dasar rakyat miskin untuk bertahan hidup dan merusak rasa keadilan publik. Kasus ke-11 yaitu gratifikasi pasca tender. Analisis etika dan swadharma. Pegawai menerima hadiah dari rekanan setelah memenangkan tender pemerintah. Praktik gratifikasi semacam ini sama sekali tidak dapat dibenarkan baik secara moral, etika maupun hukum Hindu. Tindakan ini melanggar prinsip kejujuran atau satya dan merusak kesucian pelaksanaan kewajiban profesional utama atau swadharma dalam melayani masyarakat luas. Kasus ke-12 yaitu budaya gratifikasi, yaitu tantangan sistematiknya praktik gratifikasi ilegal yang kronis sudah dianggap sebagai hal lumrah. Upaya anti korupsi spiritualnya itu dapat dilakukan dengan menanamkan pemahaman mendalam tentang hukum karma pala, menumbuhkan rasa malu spiritual, serta membiasakan rasa puas terhadap apa yang telah dimiliki secara halal. Kemudian kasus ke-13 yoga dan tren bisnis, yaitu adanya penyimpangan esensi. Banyak pusat latihan atau yoga center hanya menonjolkan aspek kebugaran fisik dangkal dan kepentingan bisnis semata, seraya mengabaikan esensi nilai spiritual luhur di dalamnya. Padahal yoga sejati bertujuan luhur untuk mencapai cita vritti nirodha, yaitu pengendalian ria pikiran demi mewujudkan kedamaian jiwa sejati, bukan sekadar kelenturan jasmani. Kasus ke-14 dampak positif yoga. Analisis keberhasilan spiritual, yaitu mahasiswa menjadi lebih tenang, penyabar, dan mampu mengendalikan gejolak emosi negatif secara baik setelah rutin melaksanakan latihan yoga secara disiplin. Keberhasilan ini merupakan buah manis dari penerapan disiplin jalan Raja Marga Yoga oleh fisik asanas dan napas pranayama yang teratur terbukti menenangkan gejolak pikiran sehingga tercapai pengendalian diri yang prima sesuai tujuan yoga. Kasus ke-15 yaitu rekomendasi program dari saya, yaitu yang pertama ada kelas yoga dan karakter remaja, yaitu program pembentukan mental untuk mengatasi stres akademik dan mendidik mental karakter generasi muda agar berakhlak mulia. Kemudian yang kedua itu bedah filosofi dan meditasi, edukasi spiritual mendalam secara berkala agar pemahaman nilai autentik dan orisinalitas yoga tidak hilang tergerus oleh tren komersialisasi pasar. Yang ketiga yaitu silent retreat budaya, menyelaraskan aktivitas yoga dengan pelestarian tradisi keheningan lokal seperti nyepi sebagai pilar utama pengembangan wisata spiritual yang berkelanjutan. Sekian pemaparan jawaban tentang ujian akhir semester Agama Hindu saya tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om.